Relatif cukup pagi, jam 7.30, Ibu Gubernur memimpin rapat yang kami ikuti bersama Forkopimda Jawa Timur dan juga Forkopimda Kabupaten Kota dari 11 daerah yang telah ditetapkan menerapkan PPKM selama 2 minggu ke depan. Hal-hal yang sifatnya implementasi, eksekusi di lapangan turut dibahas. Ada arahan spesifik dari Kapolda dan juga dari Pangdam dan Pangko Armada, termasuk dari kami dan Ibu Gubernur, serta laporan dari 3 kepala daerah yang mewakili, yaitu dari PLT Wali Kota Surabaya, Wali Kota Malang, dan juga Bupati Madiun. Baik, lalu untuk kondisi per hari ini seperti apa, mulai dari bed occupancy ratio, mulai dari kasus aktif, lalu juga tingkat kematian hingga kesembuhan di Jawa Timur? Dasar kita memilih 11 daerah ini, yang pertama adalah instruksi Mendagri yang menyebut secara spesifik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Kota Malang, dan juga Kota Batu. Ini adalah 6 daerah yang spesifik ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi Kementerian Dalam Negeri memberi amanah kepada gubernur untuk menetapkan daerah lainnya berdasarkan pertimbangan dari gubernur. Nah, dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya memang terjadi peningkatan okupansi terutama sejak akhir dari long weekend di akhir Oktober, tepatnya mid-November sampai ke akhir tahun terjadi kenaikan kasus yang signifikan. Nah, inilah sebabnya kemudian kita melakukan pembatasan ekstra di penghujung tahun sampai ke awal dari tahun 2021. Nah, namun demikian kita menyadari bahwa kali ini penyebaran COVID tidak jadi fenomena urban, tetapi juga menjadi fenomena di daerah-daerah yang dominan pedesaan. Nah, inilah sebabnya kita juga mengikut sertakan ada 2 kriteria tambahan ya untuk menentukan. Pertama adalah zona merah dari BNPB, di mana saat ini Ngawi, Lamongan, dan Blitar masuk di dalam zona merah. Lalu ada juga 2 daerah yang kalau kita lihat 4 indikator yang ditetapkan di dalam instruksi Mendagri ini dia melampaui, artinya tidak lebih baik dari rata-rata nasional, yaitu Madiun Kabupaten dan Madiun Kota. Nah, ini tentunya kita mengawali dengan kondisi keterisian tempat tidur yang memang tinggi. Kalau idealnya WHO 60%, itu ada yang di atas itu, tapi tidak semua dari 11 wilayah ini mengalami itu. Namun demikian kita juga melihat ada parameter lain. Zona merah melihat rate of transmission, kemudian indikator juga melihat keterisian tempat tidur dan juga melihat active rate atau recovery rate. Nah, inilah yang kita harapkan dalam 2 minggu ke depan. Di rapat tadi kami juga berkesempatan menyampaikan bahwa fokus kita jangan terbatas kepada item-item yang diatur di instruksi Mendagri, yaitu penutupan pusat perbelanjaan pada jam tertentu, pembatasan jumlah dine-in di restoran, kemudian juga pembatasan jumlah yang datang ke perkantoran. Karena masih ada sektor-sektor lain yang diizinkan beroperasi, seperti pabrik, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain yang kemudian perlu kita pastikan kondisi kepatuhan protokol kesehatannya terjaga. Karena kita sudah punya Perda 2/2020 dan Pergub yang kemudian mengatur mengenai pemberian sanksi bahkan pidana bagi pelanggaran protokol kesehatan. Artinya tidak hanya karena PPKM kita bisa menegakkan aturan, tetapi bedanya PPKM menambah, memberi suplemen terhadap pembatasan yang bertujuan untuk dalam 2 minggu ini kita bisa menekan atau menghindari peningkatan penyebaran COVID-19.